Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho Kurniawan dengan NIM 0500945996. Di video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan tugas 3 mata kuliah struktur data. Oke, jadi soal nomor 1. Buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut, gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, jadi di sini langkah awal kita menentukan inisialisasi data ya. Nilai dari A1 sampai A5 kita tentukan sendiri. Jadi di sini kita tulis saja, ketik aja in kurung data sama dengan, nah kita misalkan di sini A1-nya 2, A2 4, A3-nya 8, A4 16, dan A5-nya 32. Oke. Nah, kemudian kita input nilai N dengan angka yang ingin dicari dalam data. Jadi misalnya kita ingin mencari nilai N-nya itu 2 misalnya ya. Jadi kita tulis in N sama dengan 2. Oke. Nah, setelah itu kita panggil mode sequential search untuk mencari si nilai N-nya yaitu 2. Oke, jadi untuk memanggil metode sequential search kita ketik in result sama dengan sequential search dan dalam kurung data, N. Oke. Nah, setelah itu kita tampilkan hasil pencarian dari N-nya. Jadi kita ketik if result tanda seru sama dengan -1. Oke. Terus sini sistem out println dalam kurung kita ketik misal jika ditemukan N-nya maka akan muncul kalimat angka ya. Kemudian nilai N-nya berapa nih? Jadi kita tulis angka plus N plus lagi, kemudian angka N ya ditemukan pada indeks. Nah, ditemukan pada indeks plus, nah result ini adalah hasil dari indeksnya nanti jika N-nya ditemukan. Oke. Jika N-nya tidak ditemukan, maka else kurung berawal lagi sistem out println angka lagi ya, kita ketik angka
plus n plus tidak ditemukan dalam data. Oke, jadi ketika n-nya tidak ketemu, maka akan muncul kalimat angka plus n-nya berapa tidak ditemukan di dalam data. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita menulis kode metode sequential search untuk mencari angka n dalam data. Jadi kita ketikkan public static in sequential search dalam kurung in data, in n, kemudian kurung kurawal for in i sama dengan 0 ya, koma i kurang dari data length i plus. Oke. Dan di bawahnya kurung kurawal lagi if dalam kurung data i sama dengan n, maka kita return i. Nah, jika tidak, maka kita tuliskan return -1. Oke. Kita cek lagi apakah codingnya sudah benar. 0. Ini salah nih. Koma. Oke. Oke, jadi kita coba tes run ya. Tes run. Tunggu sebentar, masih loading. Kita tunggu. Close saja. Nah, betul ya hasilnya ya. Angka 2 ditemukan pada indeks 0. Kita lihat di sini. Nah, ini angka 2 pada indeks 0. Ya, jadi nilai n-nya yaitu angka 2 ada ya di dalam data, yaitu pada indeks 0 gitu. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 soalnya sama ya. Hanya saja di sini kita menggunakan binary search. Oke, jadi di sini kita langsung aja kita tulis lagi seperti nomor 1 tadi ya. Kita tulis dulu initial search-nya, kita masukkan datanya, data A1 sampai A2 nilainya berapa. Jadi in data sama dengan, jadi di sini misalnya kita menggunakan data yang berbeda ya, misalnya A1 3, 6, A3 9, dan A4 nya 12, A5 nya 15 ya. Jadi kelipatan 3 di sini. Oke. Datanya dari A1 sampai A5 3, 6, 9, 15 dan 15. Oke. Kemudian seperti sequential search tadi, kita input nilai n yang ingin kita cari. Misalnya nilai n-nya 9 ya. Misal 9. Oke.
Kemudian kita panggil metode binary search untuk mencari n. Jadi in result sama dengan binary search dalam kurung data, koma n. Oke. Kemudian menampilkan hasil pencarian n. Kurang lebih sama dengan sequential search yang nomor 1 ya. Di codingnya if result tanda seru sama dengan 1. Kemudian di bawahnya kurung perawal kita ketikkan sistem out println. Nah, kemudian ketika n-nya ini adalah ketika n-nya ketemu ya, maka kita ketikkan angka plus n plus ditemukan pada indeks. Nah, sini plus result. Oke. Jadi ketika n-nya ketemu, maka akan muncul angka plus n ditemukan pada indeks berapa gitu kan. Nah, kemudian sama seperti sequential search yang tadi, ketika n-nya tidak ketemu maka else system out println angka angka plus n plus ya, tidak ditemukan dalam data. Oke. Jika n-nya tidak ketemu maka akan muncul kalimat angka plus n tidak ditemukan di dalam data. Nah, kemudian sekarang metode binary search untuk mencari angka n dalam data. Jadi di sini kita ketik public static in binary search dalam kurung in data, in n. Oke. Kurung perawal ya. Oke, kita di sini perawal. Oke. Nah, di sini kita ketik in left sama dengan 0, in right sama dengan data titik length sama min 1, koma while left kurang dari right
enter, kita kurung berawal. Oke. Bentar. Sini harusnya. Oke. While left kurang dari right in mid sama dengan left plus dalam kurung right min left baru 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita periksa apakah angka berada di tengah ya. Apakah angka berada di tengah, berarti if data dalam kurung mid sama dengan n, maka kurung berawal ya, return mid. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, jika angka kurang dari tengah, cari di setengah kiri. Berarti if data mid lebih dari n, maka kurung berawal right sama dengan mid min 1 ya. Jadi ketika n nya berada di bagian kiri ya, kurang dari tengah, kita cari di setengah kiri, maka codingannya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya, jika angka lebih dari tengah atau ada di sebelah kanan, maka else kurung berawal left sama dengan mid plus 1. Oke. Mid plus 1. Ini di sini harusnya. Nah. Kemudian jika angka ditemukan, kembalikan min 1. Min 1 berarti return min 1. Nah, oke. Sudah sepertinya. Kita cek kembali apakah ada yang salah. Maka nilai n pakai metode hasil pengiraan. Oke. Sekarang kita coba tes ya. Kita tes run. Kita tunggu sebentar dalam proses. Nah, sini bisa kita lihat ya, angka 9 ditemukan pada indeks 2 ya. Angka 9 ditemukan pada indeks 2. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini indeks 2 di sini, ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2 ya. Jadi benar ya, n terdapat pada dalam data ya, yaitu pada indeks 2. Oke. Sekian saja untuk video ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.